Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredlin Sandra, BP 19120025, program studi S1 Manajemen. Baiklah, hari ini saya akan membahas soal tugas pra-UAS statistik induktif kelas 4X2. Di sini saya akan membahas dua contoh kasus soal. Yang pertama, nomor 2. Suatu penelitian mengenai uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta suatu kota telah dilakukan dengan mengambil sampel acak jumlah 200 mahasiswa. Dari sampel itu diperoleh ternyata rata-rata besarnya uang saku mahasiswa per bulan adalah 250.000 dengan simpangan baku 50.000. Bila populasi mahasiswa dianggap besar sekali, buatlah interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 99%. Diketahui X yaitu uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi. N merupakan ukuran sampel, itu N sama dengan 200. Mu-nya yaitu mu atau rata-rata besarnya uang saku mahasiswa yaitu 250.000 dengan sigma atau simpangan baku yaitu 50.000. Ditanya interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 99%. Jawab. Rumusnya yaitu probabilitas X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma X bar mu yang diduga yaitu rata-rata uang saku bulanan mahasiswa tersebut ditambah Z alpha per 2 dikali mu X bar sama dengan 99%. Alpha sama dengan 1 dikurang 99% sama dengan 1%. Nah, kita akan butuhnya Z alpha per 2, maka alfanya dibagi 2, yaitu dapatnya 0,5% atau 0,005. Setelah itu, kita akan hitung berapa X bar Z alpha per 2 dan mu X bar. X bar sama dengan mu sama dengan 250.000 atau rata-rata besarnya uang saku mahasiswanya yaitu 250.000. Mu X bar sama dengan mu per akar N yaitu 50.000 dibagi akar 200 sama dengan 3.535,53. Dalam tabel Z kumulatif 0,005 berada di antara 2,57 dan 2,58. Jadi Z1 sama dengan 2,575. Jadi Z alpha per 2 dikali mu X bar sama dengan 2,575 dikali 50.000. 50.000 ini merupakan simpangan bakunya. Berarti jumlahnya 128.750. Maka P atau probabilitas X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma X bar mu yang diduga yaitu rata-rata uang saku bulanan mahasiswa tersebut ditambah Z alpha per 2 dikali mu X bar sama dengan 99%. T buka kurung Rp 250.000 dikurang 128.750.000 rupiah. Diduga X diduga 250.000 yaitu rata-rata besarnya uang sakunya sebanyak 250.000 ditambah 128.750.000 sama dengan 99%. 121.250 X nya diduga 378.750 sama dengan 99%. Dapatnya 121.250 dari 250.000 dikurang 128.750. Sedangkan yang 378.750 dapatnya dari 250.000 ditambah 128.750. Jika kita percaya 99% bahwa uang saku bulanan mahasiswa dari suatu perguruan tinggi tersebut berada pada rata-rata Rp121.250 sampai dengan Rp378.750. Soal yang kedua, yaitu soal nomor 4, kasus nomor 4.
Ada yang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil rata-rata kurang dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji pendapat ini, diambil sampel acak sebanyak 100 pemilik mobil dan mereka diminta untuk mencatat kilometer yang telah ditempuhnya. Ternyata, rata-rata jarak yang ditempuh adalah 23.500 km dengan simpangan baku 3.900. Apakah Anda sependapat dengan pernyataan tersebut? Gunakan tarif signifikan 5%. Pembahasan. Soal ini membahas pengujian hipotesis untuk satu populasi uji rata-rata satu arah. Pengujian adalah sisi kiri dengan ukuran sampel adalah sampel besar sehingga kita menggunakan tabel Z kumulatif sebagai alat bantu menghitung nilai Z tabel. Maka pembahasannya diketahui X atau jarak yang ditempuh sebuah mobil. MO atau rata-rata jarak yang ditempuh sebuah mobil yaitu 20.000. Sedangkan N atau sampel acak sebanyak 100 pemilik mobil. Dan simpangan bakunya 3.900. Dan jarak yang ditempuh sebanyak 23.500 km. Signifikan atau alfanya 5%. Ditanya, ujilah hipotesis bahwa rata-rata yang ditempuh sebuah mobil kurang dari 20.000 km. Maka yang pertama, hipotesis uji. Kita melakukan yang langkah pertama yaitu hipotesis uji satu arah. HO diduga rata-rata jarak tempuh sebuah mobil adalah lebih atau sama dengan 20.000 km. HA yaitu diduga rata-rata jarak tempuh sebuah mobil adalah kurang dari 20.000 km atau HO besar dari 20.000, HA kecil 20.000. Langkah kedua, menentukan nilai A. Dipilih A yaitu 5% sama dengan 0,05. Seperti yang ada di soalnya diketahui taruh signifikannya 5%. Langkah ketiga, menentukan statistik uji. Dalam hal ini, kita menggunakan pengujian rata-rata satu sampel, yaitu hitung rata-rata sampel yang sudah ada di soal kita. X bar sama dengan 23.500 atau rata-rata jarak yang ditempuhnya adalah 23.500 km. Hitung simpangan baku per standar deviasi sampel, yaitu simpangan bakunya 3.900 dibagi akar N yaitu dapat 390. Langkah keempat, menentukan statistik uji. ZH sama dengan X bar dikurang MO dibagi dengan simpangan baku X bar atau 20.000 dikurang 23.500 dibagi 390 sama dengan min 8,97. Dapat kita tarik kesimpulan atau langkah terakhir menghitung Z tabel. ZA sama dengan Z atau Z 0,05 sama dengan min 1,64. Dapat kita tarik kesimpulan ZH yaitu min 8,97 kecil dari Z tabel yaitu min 1,64. Maka HO ditolak. Kesimpulannya bahwa HA diterima yaitu rata-rata jarak tempuh sebuah mobil kurang dari 23.500 km. Dapat kita lihat dari gambar di bawah ini yaitu mencerminkan dari HO ditolak, kesimpulannya bahwa HA diterima yaitu rata-rata jarak tempuh sebuah mobil kurang dari 23.500 km. Baiklah, sekian dari pembahasan soal mengenai kasus